The main thing to do is not use trade should not be a weapon. And the United States, we've won. I mean, we have become an incredibly important country starting from nothing. Warren Buffett mundur saat Trump menggandakan tarif. Titik balik bagi ekonomi Amerika, Presiden Donald Trump meningkatkan kebijakan tarifnya ke tingkat yang ekstrim tepat di hari yang sama ketika Warren Buffett mengumumkan pengunduran dirinya sebagai CEO Berkshire Hathaway. Apa ini kebetulan? Atau apakah kita sedang menyaksikan momen yang menentukan, yang menunjukkan benturan keras antara dua visi tentang masa depan ekonomi Amerika? Sebelum kita membahas lebih dalam, jangan lupa untuk menyukai video ini dan subscribe channel Dark Archive untuk menambah wawasan Anda tentang geopolitik dunia. Kali ini, kita menganalisa efek domino dari kepergian Buffett, perang dagang agresif Trump, dan apa artinya semua ini bagi rakyat Amerika, pasar global, dan ekonomi dunia ke depan dalam jangka panjang. Warren Buffett, investor legendaris yang mengubah Berkshire Hathaway dari perusahaan tekstil yang gagal menjadi kerajaan investasi global, secara resmi mengumumkan rencananya untuk mundur sebagai CEO pada akhir tahun ini. Meskipun ia akan tetap menjadi ketua dewan, langkah ini menandakan akhir dari era keuangan yang ditentukan oleh pemikiran jangka panjang, kesabaran, dan pragmatisme global. Mengapa sekarang? Pengumuman pensiun Buffett tidak muncul begitu saja, tetapi waktunya sangat simbolis. Di saat Amerika sedang merangkul nasionalisme ekonomi, inflasi meningkat, dan rantai pasok terganggu, Buffett yang jarang berbicara tentang politik akhirnya angkat bicara. Menggunakan perdagangan sebagai senjata adalah kesalahan besar. Buffett menekankan bahwa kemakmuran global bukan ancaman bagi kekuatan Amerika, melainkan pelengkap. Semakin makmur dunia, semakin aman dan makmur pula Amerika. Ini bukan sekadar pidato perpisahan. Ini adalah peringatan dari Oracle of Omaha kepada bangsa yang sedang bermain-main dengan sabotase ekonomi. Apa pendapat Anda tentang pensiunnya Buffett ini? Beritahu kami di kolom komentar. Kami membaca setiap komentar. Beberapa jam setelah pengumuman pensiun Buffett, Donald Trump mengaktifkan gelombang tarif baru yang kali ini sangat memukul industri otomotif AS dengan pajak impor 145% pada suku cadang mobil buatan luar negeri. Pukulan $4.000 ke dompet konsumen. Analis memperkirakan bahwa tarif otomotif baru akan meningkatkan harga rata-rata mobil di AS sebesar $4.000 atau lebih. Tidak ada kendaraan yang diproduksi di Amerika Serikat yang sepenuhnya menggunakan suku cadang domestik. Setiap mobil bergantung, setidaknya sebagian, pada rantai pasok global. Pelabuhan Los Angeles, pusat impor terbesar di negara itu, melaporkan penurunan 35% dalam pengiriman masuk dalam beberapa hari setelah tarif diberlakukan. Para importir kini membekukan pesanan, tidak yakin dengan harga atau kebijakan besok. Trump bilang, semuanya baik, tapi angka bercerita lain. Menghadapi tantangan ekonomi dan kekhawatiran yang meningkat dari komunitas bisnis, Trump menepis ketakutan akan resesi yang akan datang. Resesi jangka pendek? Itu tidak masalah, semuanya baik-baik saja. Ia bahkan bercanda bahwa jika tarif membuat mainan lebih mahal, anak-anak cukup memiliki 2 boneka daripada 30. Komentar yang dianggap banyak orang tidak peka, terutama dari seorang miliarder. Apakah Trump menunggu rakyat Amerika kehilangan kesabaran? Kampanye Trump berjanji untuk mengembalikan manufaktur dan menurunkan biaya. Namun, lebih dari 100 hari setelah pemerintahannya, pemilih mulai bertanya, di mana pabrik-pabriknya? Mengapa harga naik? Dan mengapa semuanya lebih lama sampai? Kenaikan harga atau keterlambatan pengiriman itu adalah tanda-tanda resesi di Amerika. Harga barang naik karena stok menipis, pengiriman lambat karena para pedagang saling bertukar stok terakhir. Tapi Wall Street melawan, Warren Buffett tidak sendiri. Kritik Buffett tidak berdiri sendiri. Sejumlah pemimpin bisnis, CEO dari Walmart, McDonald's, Ford, dan lainnya
mulai secara terbuka mempertanyakan pendekatan pemerintahan Trump terhadap perdagangan. Jake Taylor dari Politico merangkumnya dengan baik. Trump menjual dirinya sebagai pebisnis, tetapi ia melakukan hal yang paling ditakuti bisnis, mengganggu rantai pasok. Bahkan, sekutu lama Partai Republik di komunitas bisnis mulai memisahkan diri. Untung, ada celah yang disebut gudang terikat. Beberapa importir kini beralih ke gudang terikat, zona penyimpanan legal di dalam Amerika Serikat di mana barang dapat disimpan tanpa batas waktu, tanpa membayar tarif, sampai barang tersebut dijual atau dilepaskan. Meskipun ini menunda dampak tarif, ini menciptakan masalah baru. Rak tetap kosong, inventaris terhenti, dan harga konsumen terus naik. Jika Anda merasa wawasan ini berharga, pertimbangkan untuk membagikan video ini dengan teman atau kolega yang mengikuti tren ekonomi. Ini membantu kami berkembang dan menghadirkan lebih banyak konten seperti ini. Oke, mari kita lanjutkan ke dampak politiknya. Partai Republik kini pecah. Meskipun Partai Republik menguasai kedua kamar Kongres, perpecahan mulai terlihat. Anggota parlemen yang mewakili distrik pedesaan dan negara bagian yang kompetitif mulai menentang rencana ekonomi Trump, terutama pemotongan program sosial dan kebijakan tarif yang merugikan ekonomi lokal. Senator Susan Collins telah menyatakan penolakannya terhadap usulan anggaran Trump. Saya tidak bisa mendukung pemotongan Medicaid sementara harga barang sehari-hari naik. Dia mengharapkan lebih banyak anggota Partai Republik yang bergabung jika penderitaan ekonomi semakin dalam. Sekarang, dunia mulai menyesuaikan diri, sekutu Amerika meninjau ulang posisi mereka. Perdana Menteri baru Kanada, Mark Carney, diperkirakan akan mengambil sikap yang lebih keras, namun strategis dengan Trump dibandingkan pendahulunya, Justin Trudeau. Sementara itu, India, Korea Selatan, dan Jepang berlomba-lomba untuk mengamankan kesepakatan perdagangan masing-masing untuk menghindari terkena dampak tarif. Ada analisis yang menyebutkan kebijakan luar negeri Trump hanya berdasarkan like dan dislike. Trump tampaknya lebih menyukai mitra dagang yang ia sukai secara pribadi. Gaya yang tidak dapat diprediksi ini membuat banyak sekutu bingung, dan banyak perusahaan AS khawatir tentang siapa yang akan terkena dampak berikutnya. Lalu, jika resesi melanda, siapa yang jatuh? Ekonomi AS menyusut pada kuartal pertama. Jika data kuartal kedua juga menunjukkan pertumbuhan negatif, Amerika akan secara resmi berada dalam resesi. Satu hal besar yang dapat menggagalkan pemulihan ekonomi. Dengan pemilu paruh waktu yang semakin dekat, banyak anggota parlemen Partai Republik mempertimbangkan kembali apakah tetap berpegang pada strategi ekonomi Trump secara politik berkelanjutan. Apakah kondisi ini bisa dibilang sakit sekarang, hasil nanti, atau hanya sakit saja tanpa hasil? Strategi Trump adalah bermain keras sekarang untuk keuntungan jangka panjang. Masalahnya, apakah keuntungan itu benar-benar ada? Tidak pasti, bahkan penasihatnya sendiri tidak bisa memastikan apakah keuntungan itu akan datang. Sementara itu, harga naik, bisnis ragu-ragu, dan rantai pasok berada di bawah tekanan. Rakyat Amerika mulai bertanya, apakah ini sepadan? Jadi, kepergian Buffett bukan hanya pribadi, ini filosofis. Dua tokoh besar ekonomi Amerika menuju arah yang sepenuhnya berlawanan. Warren Buffett yang diam-diam mundur, meninggalkan warisan globalisasi yang hati-hati. Sementara Donald Trump secara agresif mendorong kebijakan isolasionisme dan tarif proteksionis. Mari kita gali lebih dalam perbedaan ini dan kontradiksi yang mendasarinya. Ini adalah ketegangan antara rasionalitas pasar dan emosi politik. Konflik antara keuntungan jangka pendek untuk pemilih dan konsekuensi jangka panjang untuk ekonomi. Dan yang paling menonjol, bentrokan antara dua filosofi ekonomi, investasi nilai Buffett dan proteksionisme ekonomi ala Trump. Keluarnya Warren Buffett bukan hanya langkah pribadi. Ini adalah momen simbolis penyerahan tongkat dari satu ideologi ekonomi ke ideologi lain. Dari globalisasi yang hati-hati dan berbasis data ke proteksionisme yang berani dan konfrontasional.
Dari kerjasama ke isolasi. Dari Warren Buffett ke Donald Trump. Jalan mana yang akan diikuti Amerika? Pasar sedang memperhatikan. Dunia juga sedang memperhatikan. Dan begitu pula para pemilih Amerika. Apakah mereka menyesali pilihannya? Pastikan untuk subscribe channel Dark Archives agar Anda tidak ketinggalan analisis berikutnya. Apa pendapat Anda tentang masa depan kebijakan perdagangan AS? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.